Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan proposal proyek kami yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai upaya memperkuat rasa nasionalisme generasi muda di tengah gempurnya globalisasi dan digitalisasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan isi anggota kelompok kami. Yang pertama, dengan saya sendiri, Fairuz Kalisanada, lalu ada Irfan Hakim Mustafa, lalu ada Rahma Azalia Razak, lalu ada Desri Nel Azila, lalu ada Nesha Haniyatul Haya, lalu yang terakhir ada Lira Erwina Safitri. Rencananya, kami akan membuat proyek ini pada tanggal 20 Mei 2026 dan setelah berdiskusi, kami akhirnya memilih lokasinya di lingkungan kampus Universitas Andalas. Permasalahan yang melatar belakangi proyek ini adalah menurunnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Penurunan rasa nasionalisme tidak terjadi begitu saja. Hal ini terjadi karena masuknya budaya dari berbagai daerah yang terjadi begitu cepat karena adanya globalisasi dan digitalisasi. Generasi muda hingga generasi tua saat ini sudah sangat sering terpapar oleh konten-konten dari luar negeri, bahkan setiap harinya, mulai dari bahasa, pola pikir, dan gaya hidupnya. Konten-konten digital luar negeri itu sudah sangat mendominasi untuk semua kalangan yang ada di Indonesia. Sebagian dari mereka atau banyak dari mereka itu lebih mengidolakan budaya luar atau budaya asing, sehingga mereka melupakan atau mengabaikan identitas nasionalnya sendiri dan mengakibatkan turunnya angka jiwa nasionalisme mereka. Bukan hal buruk untuk mengidolakan budaya luar atau bahkan budaya asing. Banyak budaya asing itu yang bagus untuk kita terapkan, tetapi banyak dari mereka itu kurang tahu menerapkan mana yang baik dan mana yang buruk dari budaya luar. Sehingga terjadinya penurunan jiwa nasionalis mereka. Nah, karena hal itu, kami membuat proyek ini untuk mengembalikan atau menguatkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan lagi jiwa nasionalisme mereka melalui media yang relevan dan mudah dimengerti dan mudah juga diterima untuk semua kalangan generasi. Setelah melakukan diskusi, kelompok kami memutuskan untuk memilih proyek film pendek sebagai media edukasi kami dibandingkan dengan melakukan kegiatan edukasi secara langsung ke sekolah. Kami memutuskan memilih proyek film pendek sebagai media edukasi kami karena film pendek bisa disebarluaskan melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, X atau Twitter maupun TikTok dan media platform lainnya. Dengan memanfaatkan platform-platform tersebut, pesan edukasi kami tidak hanya fokus pada satu sekolah ataupun sekelompok siswa tertentu. Entah siapapun, kapanpun, dimanapun, itu bisa menonton film pendek yang kami akan buat selama mereka terhubung dengan internet. Dan menurut kami dari segi produksi pun, film pendek itu sendiri lebih efisien karena kita hanya perlu membuat film pendek itu cukup sekali saja, tetapi akan dapat ditonton ataupun diputar berkali-kali tanpa adanya batas waktu tertentu. Sehingga ini lebih menghemat waktu dan tenaga karena kehadiran fisik kami hanya diperlukan sekali ketika kita membuat film pendek tersebut. Namun ketika film pendek tersebut diputar, kehadiran fisik kami tidaklah lagi diperlukan. Sehingga film pendek tersebut dapat ditonton bahkan jauh setelah pembuatannya selesai. Dan menurut kami,
film pendek ini sendiri memiliki dampak yang jauh lebih berkelanjutan dibandingkan kegiatan edukasi secara langsung ke sekolah, karena jika konten yang akan kami buat, jika film yang akan kami buat ini menarik dan relevan, penonton akan dengan sendirinya menyebarluaskan dan membagikan ini kepada orang-orang terdekatnya. Sehingga menurut kami setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, film pendek ini merupakan pilihan yang paling efisien dan memiliki dampak yang lebih berkelanjutan untuk kegiatan edukasi kelompok kami ini. Selain itu, kenapa visual dan film pendek itu dijadikan sarana sebagai memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat, baik itu pelajar, mahasiswa? Karena pada saat sekarang ini kita tahu bahwa kebanyakan orang itu lebih memilih untuk mengonsumsi hal-hal yang bernuansa film pendek. Karena kita, apalagi kita sebagai mahasiswa itu lebih suka megang gadget daripada kita mendengarkan orang ngomong gitu kan. Sehingga film-film pendek ini dijadikan sebagai sarana yang baik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu juga film-film pendek ini kita lebih bisa memberikan emosional, memberikan suatu hal yang kreatif sehingga edukasi kita itu lebih menarik oleh banyak orang ya. Jadi kenapa sarana film pendek itu diambil? Karena agar informasi yang diberikan itu jelas, lebih menarik, dan juga dapat diakses oleh banyak orang. Karena saat sekarang ini tidak mungkin satu orang pun tidak memiliki sebuah gadget. Ya, tidak mungkin orang tak punya gadget, sehingga orang pasti punya gadget dan pasti melihat edukasi tersebut, sehingga informasi kita atau materi kita seperti wawasan Nusantara ini lebih tercapai, lebih didalami oleh orang, sehingga tujuan kita untuk mengedukasi banyak orang tentang wawasan Nusantara itu tersampaikan. Jadi seperti itu hal-hal lain yang membuat film-film pendek itu dianggap sebagai hal yang sempurna, karena ya tadi pertama karena dapat diakses oleh banyak orang, lebih menarik, dan tujuannya itu jelas gitu ya. Dan juga film-film pendek itu dapat memberikan kita emosional ya, secara emosional, secara hal-hal menarik itu bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Film pendek yang akan kami produksi ini akan menjadi sarana untuk menumbuhkan kembali rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Mulai dari alur cerita, gambaran situasi sehari-hari, serta pesan moral yang kami sisipkan, kami berharap para penonton, khususnya generasi muda, dapat lebih menyadari akan pentingnya mencintai dan menjaga identitas bangsa Indonesia. Film pendek ini bukan hanya sekadar hiburan, melainkan sarana penyampaian pesan, dekat dengan kehidupan mereka, dan mudah dipahami. Dengan begitu, film ini diharapkan mampu menginspirasi, membuka kesadaran, dan mengajak para penonton untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dalam diri mereka, sehingga nilai-nilai kebangsaan terus berkembang di tengah perubahan zaman.